Vivo gercep banget ini. 6 bulan setelah Vivo V50 udah muncul aja generasi barunya Vivo V60. Di seri ini ada beberapa improvement dari HP-nya, terutama dari segi kamera. Yang pertama kalinya ada lensa tele di V-series. Performa juga akhirnya meningkat dan baterainya lebih gede sama desainnya ini lebih poles gitu ya. Jadi selama 1 minggu ini kita pakai HP-nya buat hunting foto, video, sosmedan, sampai kerja. Apakah worth it buat sikat Vivo V60 atau nunggu lagi aja ke Vivo 70 dan seterusnya? Jawabannya kita cek bareng-bareng di video ini. Let's go! Oke, sebagai konteks, Vivo V60 yang kita pakai ini varian storage 12256GB. Karena selain itu, ada pilihan yang lebih kecil, 8256GB, dan yang paling gede itu di 12512GB juga. Selama pengetesan juga kita selalu update software HP-nya ya ke yang paling baru, dan so far ini baru ada sekali update. Dan selama kita pakai HP-nya juga kita pakai mobile data ya buat internetan. Sama satu lagi, sebelum kita masuk ke poin pertama, kalau kalian yang suka video seperti ini ya, boleh banget buat di-subscribe Best Indotech supaya nggak ketinggalan konten-konten gadget menarik lainnya. Kayak kita tuh ada rekomendasi aksesoris, unboxing gadget, sampai smartphone versus. Oke, poin pertama yang mau gue bahas adalah di bagian kameranya. Karena tadi yang seperti di awal gue bilang, Vivo V60 dapat satu lensa baru di bagian belakangnya, yang bagian bawah ini, yaitu telefoto 3 kali dengan sensornya ini 50 megapiksel. Sisanya masih sama ya, ada wide lens atau main kamera di 50 megapiksel. Ultra wide-nya ini turun ke sensor 8 megapiksel dan selfie-nya ini tetap sama di 50 megapiksel. Nah, biar seru buat bahas kameranya, ada Fer nih yang akan ceritain pengalaman full selama jepret-jepret foto dan video pakai si Vivo V60. Halo guys, Tachahao. Kali ini aku hunting foto-fotonya di China nih, tepatnya di kota Shenzhen. Di sini aku lumayan explore banyak hal, mulai dari culture, ikon kota, sampai makanannya. Oke, langsung to the point aja. Gimana kameranya? Satu hal yang aku paling suka dari kamera Vivo itu, fotonya selalu ready to post. Kayak dari main cam-nya ini tuh warnanya cakep, vibrant gitu. Even buat foto di malam atau tempat gelap, detailnya juga masih dapet. Nah, karena ini pertama kalinya V-series kebagian telefoto 10 kali, aku coba ngetes foto dari bawah Ferris wheel nih. Kalau ultra wide segini, 1 kali segini, 2 kali segini, 3 kali juga mantep, dan 10 kalinya masih nangkep detailnya banget ya. Aku banyak banget pakai telefoto 10 kali ini pas acara Splendid China. Duduknya jauh banget padahal dan tempatnya gelap, tapi bisa nge-capture dengan detail dan warnanya juga pop. Ini emang kamera konser sih. Buat portrait, di V60 kali ini ada tambahan 2 mode lagi. Kalau sebelumnya cuma ada portrait 23, 35, dan 50 mm, sekarang ada tambahan 85 dan 100 mm. Aku sih paling sering pakai portrait 85 mm ya, berasanya sweet spot gitu. Yang 100 mm juga cakep, bokehnya natural, potongannya rapi. Terus khusus buat foto makanan, aku suka langsung pakai food mode-nya. Emang fitur lama sih, tapi food mode ini bikin makanannya kelihatan lebih appetizing. Nih, lihat deh perbedaannya. Dan aku paling suka selfie-nya sih, 0,8 kali ini tuh ngebantu banget. Jadi kan nggak terlalu ngedeket ke muka. Dan grup selfie pakai kamera ultra wide juga cakep, sudut pandangnya lebar semua kebagian. Oke, terus yang banyak dibahas kayaknya nih kamera ultra wide-nya yang turun ke 8 megapiksel, padahal seri sebelumnya di 50 megapiksel. Ini aku tes foto-foto ultra wide, sebenarnya not that bad sih menurut aku. Kayak foto-foto gedung ini, foto indoor masih oke-oke aja, kecuali kalian emang pengen yang zoom-zoom banget sampai detail gitu. Lanjut, sekarang kita tes videonya. Buat vlogging kayak gini, aku seringnya pakai kamera selfie yang 0,8 kali di 4K 30. Angle-nya jadi lebih luas, bagus. Terus buat kamera belakang, sayangnya kalau mau ultra wide harus turun nih resolusinya ke 1080 30 fps. Cuma kamera belakang aku jarang pakai ultra wide sih, jadi mostly rekam di 4K 30. Nih contoh hasil videonya.
Oh iya, terakhir yang unik juga di fitur kameranya ini ada AI for Season, tapi cuma ada di portrait ya guys. Rendernya perlu nunggu beberapa saat, tergantung kecepatan internetnya. Dan hasilnya kayak gini. Dia ngedetect pohon dan rumput-rumput hijau sih buat diganti. Lumayan cakep hasilnya, tapi sayang yang di autumn ini kacamata aku malah hilang. Anyway, that's it dari aku, kita balik ke Daniel. Oke, tadi Feren sempat nge-spill soal penggunaan fitur cuaca di kamera Vivo V60. Tapi kalau kita explore sebenarnya lebih detail lagi, ada fitur lainnya yang sama-sama seru di kamera dan galeri HP-nya. Pertama, kalau kita swipe up di aplikasi kamera, bakal muncul film camera mode yang isinya itu ada filter dan ada frame buat nambahin kesan artistik pas kita lagi motret. Interface-nya juga otomatis berubah ya, jadi kayak kamera Polaroid. Keren nih. Nah, buat favorit gue sendiri, ini ngegabungin filter yang namanya Sunshine sama frame Time Photographic Paper. Hasilnya tuh kayak gini. Nah, di bagian galeri sendiri ini ada fitur yang namanya Magic Move yang bisa mindahin subjek di dalam foto. Misalkan kita lagi foto bareng sama temen gitu ya, dan salah satu teman kita nih ada yang malu-malu kucing, kayak ngejauh gitu. Nah, dia itu bisa kita pindahin dengan hold aja orangnya, terus pencet Magic Move, digeser, terus tinggal generate ruang kosongnya. Nah, di dalam photo editing tool sendiri ini lebih banyak lagi fiturnya ya, terutama yang berhubungan dengan AI. Dari AI Image Expander buat lebarin luas tangkapan gambar. Terus ada AI Erase buat ngehapus objek atau subjek di foto. Dan Photo Enhance buat poles hasil foto yang kurang detail. Paling keluhan gua ini ada di bagian video recording yang nggak konsisten ya, terutama kalau kita shoot di resolusi 4K 30. Sistemnya itu dia kayak ngebatasin perpindahan lensa di resolusi ini. Kalau kita rekam nih ya, misalkan dari main kamera, itu kita nggak bisa pindah ke telefoto, ultrawide, ataupun selfie. Begitu juga dengan lensa lainnya. Jadi kalau mau pindah antar lensa, ya itu harus turunin ke 1080 30 fps. Moga-moga ya bisa diperbaiki Vivo ke depannya ya lewat software update. Karena sayang aja kameranya udah bagus nih, tinggal ditweak lagi soal videonya. Nah, di bagian performance ini akhirnya ada upgrade dari yang sebelumnya Snapdragon 7 Gen 3, sekarang jadi Snapdragon Gen 4. Buat ngegambarin improvement dari Vivo V60 dari generasi sebelumnya, kita pakai benchmark aja ya. Yang ini ada Antutu yang naik 20%, Geekbench juga naik 11%, dan stress test ini kita pakai di 3D Mark itu naik 19% dengan stability yang sama. Kita coba pakai buat rendering video di CapCut dengan footage 4K 30, durasi 1 menit. Vivo V60 ini bisa kelar jauh lebih cepat di 35 detik aja ketimbang V50 yang nembus sampai semenit nih. Sayangnya buat gaming sendiri, memang V60 dapat average frame rate yang lebih rendah pas kita mainin Genshin Impact. Di rata-rata sekitar 35 fps, sedangkan V50 ini bisa maintain di 40-an fps. Dan temperatur HP sendiri ini sedikit lebih panas di 41 derajat Celcius. Kemungkinan karena chipsetnya nih yang baru, jadi belum optimize sama si game atau aplikasinya. Selain itu, buat kita pakai untuk penggunaan harian, kayak misalkan ganti-ganti apps, itu lancar kok, aman. Nah, yang seru adalah di pemakaian baterainya sendiri. Jadi gua itu pakai untuk hunting foto video seharian full ya. Jadi ada navigasi sama motret. Dan nyisa di malam-malam itu masih ada 50% dengan SOT pas gua cek itu di 4,5 jam. Ini baterai awet sih. Wow. Karena memang naik ya kapasitasnya. Jadi 6.500 mAh. Jadi dipakai sampai 2 hari atau 1,5 hari itu masih aman seharusnya. Ngecas pakai charger 90 watt flash charge-nya. Ini juga bisa ngisi baterai dari 1 sampai 100%. Itu dalam 56 menit. Dan kabar baiknya, fitur bypass charging udah kita bisa akses di HP ini. Mantap. Nah, ngebahas soal baterai Vivo V60 yang makin gede, ukuran dan bobot HP-nya sendiri ini tetap dipertahanin tipisnya. Dan desainnya sendiri ini sekarang lebih estetik ya dengan kamera frame yang mirip sama Vivo X200 FE. Sisinya ini tetap rounded ya, jadi nyaman pas kita genggam dan durability-nya nice. Kenapa? Karena bukan kita sih, gue ya, sempet jatohin HP-nya ke konblok pas lagi ngetes tuh ya, ngetes outdoor. Dan posisinya ini lagi nggak pakai casing. Itu udah deg-degan bro. Jadi frame dan anti gores HP-nya ini memang dia baret-baret gitu ya. Tapi di bagian depan dan belakang HP-nya ini aman. Jadi legit ya, proteksi layar. Ini dia pakai Scott Sensation Core dan kaca di belakang HP-nya.
Oke, buat layar sendiri ini masih sama kayak seri sebelumnya di 6,77 inci AMOLED 120Hz. Tapi sekarang lebih tinggi tingkat brightness-nya. Jadi kalau kita pakai di kawasan outdoor dan berbanding dengan V50, itu sedikit lebih terang nih. Dengan HBM-nya itu ada di 1500 nits. Satu lagi di bagian layar, sensor fingerprint-nya ini berasa agak bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau unlock si HP-nya, itu harus kayak nge-reach bawahnya agak jauh gitu. Dan buat kita pakai entertainment sendiri, stereo speaker V60 ini berasa kurang nendang ya. Dan volumenya juga ini dari HP sebelumnya, yang biasanya gue pakai 30-40%, sekarang perlu dinaikin ke 50% lebih. Dan terakhir soal Vantage OS 15 di Vivo V60 yang dapat jaminan software lebih panjang dari sebelumnya, yaitu 4 tahun OS update dan 6 tahun security patch. Jadi sampai tahun 2029 itu masih dapat software yang up to date. HP sendiri ini di-packing dengan banyak banget fitur ya, terutama fitur AI yang setelah gua list, itu ada 8 fitur lebih di luar kamera dan galeri yang udah kita bahas di awal tadi. Dan gua sendiri ini lagi sering pakai AI caption, ya, terutama pas lagi nonton tips and trick gadget yang berbahasa India. Fitur ini bakal nge-translate otomatis gitu bahasanya ke Indonesia, dan di akhir kita bisa ringkasin pembahasannya juga pakai fitur summary nih. Jujur gue sebenarnya penasaran ya sama Origin OS kalau seandainya dibawa ke global, atau lebih mantap lagi kalau available juga buat Indonesia. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah menarik kalau Vivo bawa Origin OS ke Indonesia? Tulisin di komen. Oke, kalau kita rangkum lagi, ada banyak improvement yang bisa kita cekin dari Vivo V60, terutama di bagian kameranya yang dapat lensa tele dengan beberapa hasil fotonya yang cakep-cakep nih. Chipsetnya juga ini akhirnya improve sejak 3 generasi pakai chipset yang sama. Kapasitas baterainya makin gede, desainnya lebih estetik, dan jaminan software update ini lebih panjang ya. Walau gitu, di bagian kameranya memang ada yang perlu dimaksimalin lagi ya, di mana video recording resolusi 4K 30 itu belum bisa ganti-ganti lensa. Fingerprint sensornya juga ini terlalu rendah ya, dan kualitas speakernya ini bisa lebih oke lagi sih seharusnya. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan di awal, apakah Vivo V60 worth it? Kita cek harganya dulu. Vivo V60 ini ada 3 pilihan storage. 8256GB itu di harga 699 juta. Storage yang 12256GB yang kita pakai ini di 7499 juta. Dan 12512GB yang paling besar itu ada di 8499 juta. Dan dikasih 3 pilihan warna, yaitu ungu, biru, dan grey. Nah, kalau kalian memang lagi nyari HP mid-range yang kameranya bagus dan baterainya bisa diandelin, ini worth it. Ya, gua pakai buat travel tuh ya, keluar hunting foto seharian, dapat hasil fotonya puas, memuaskan, dan baterainya juga nggak habis-habis. Tapi kalau kalian nyari HP yang lebih all-rounded gitu ya, kayaknya baru bisa kita jawab di konten versus HP. Jadi kalau kalian setuju buat versusin Vivo V60 dengan HP lainnya, boleh banget buat di-request aja di kolom komentar sana ya, di bawah sini. Dan ya, itu aja pembahasan gue buat Vivo V60. Dan thank you juga Feren yang udah ngebantu untuk kameranya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, ataupun video versus, ataupun apapun itulah yang kalian request di bawah sana. Sip? Thank you guys. Ciao Bella. Ini beneran jatuh guys.